Ini materi yang untuk Ibu Bapak semua. Kita bikin satu hari saja Ibu Bapak, sehingga mungkin belum terlalu mulus. Instruksi-instruksi desain instructionalnya masih belum terlihat kuat, tapi motivasinya malah untuk refleksi supaya Ibu Bapak bisa menilai kalau misalkan videonya berjejer banyak, itu nanti kesannya seperti apa, nanti ada opsi bisa membuat dijadikan satu seperti itu, tapi ini kami buat dengan model yang biasa dulu, ya. Jadi ini sengaja kami buat agak aneh judulnya, tidak biasanya, karena Ibu Bapak pasti sudah sangat bosan dengan webinar, sehingga dengan adanya clickbait seperti ini, Ibu Bapak tertarik untuk mengikuti. Kemudian Ibu Bapak sudah dibagi enrollment key, langsung masuk saja, diklik enter, kemudian nanti diminta untuk memasukkan enrollment key, masukkan enrollment key-nya. Ya. Saya menilai bahwa materi yang ada di sini itu belum mencakup hal-hal yang prinsip tentang instructional design. Tapi nanti kita coba evaluasi bersama. Ya. Kami membagi materinya dari ucapan selamat datang Bapak semua, kemudian ada audio. Audio ini sangat memungkinkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai keterbatasan dalam hal sinyal jaringan dan lain sebagainya. Jadi ini bisa di-play dan ini sebatas ucapan selamat datang saja, dan ini juga mungkin untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa melihat tunanetra, itu mungkin akan bisa merasakan beda kalau dengan audio ini, ya. Kemudian kami masukkan video perkenalan pengajarnya, ini untuk memberi gambaran saja ke Ibu Bapak semua bahwa keterlibatan kita di dalam sistem pembelajaran itu kadang dibutuhkan anak-anak, ya, bahwa kita tidak hanya mengambil video-video yang ada dari luar saja, tetapi dengan kita semangat membuat video untuk anak-anak itu juga sangat dihargai oleh anak-anak kita. Tapi ya mungkin tidak semuanya, tetapi kita coba berusaha adalah untuk beberapa bagian dari pembelajaran kita. Kemudian ini kita susun capaian pembelajaran, dan itu semua cara-caranya sudah saya sertakan di sini, di kumpulan HTML. Jadi di kumpulan HTML ini, mohon maaf, ini sebetulnya harusnya tim kita, tetapi tadi saya buru-buru tidak mendapatkan fotonya Pak Irwan, Pak Mayong, dan lain sebagainya, sehingga kelihatan sendirian. Bu Wiwit dan Bu Wiwit nanti akan menjadi contoh untuk saya masukkan ke sini sebagai dosen mitra. Kemudian ini ada folder, ya. Ini untuk memberi bayangan ke Ibu Bapak semua. Ada foldernya, ini nanti ada beberapa kumpulan yang bermanfaat bagi Ibu Bapak semua untuk mempercantik tampilan. Jadi tinggal di copy saja HTML-nya, nanti diinsertkan di tempat label. Nanti kami ajari untuk mengkopikan itu sehingga nanti tampilannya akan lebih cantik, ya. Yang berikutnya, ini kemudian materinya kami bagi menjadi, di sini ada pengumuman terkait dengan kesemuan hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada sesi kedua, itu nanti kami sertakan juga pengumumannya di sini. Kemudian ada materi yang ini mengembedkan slide dari Google Slide, ya, mengembedkan slide kita atau PPT kita dari Google Slide. Ini sehingga tampaknya seperti ini. Kalau kita play, itu ya yang terplay itu animasinya, ya, karena kita tidak menginsertkan suaranya. Kita bisa menginsertkan suaranya sebetulnya di saat memplay
tersebut. Tetapi saya mencoba untuk membuat rekaman. Rekaman yang ini tuh saya baru uji coba pertama kali ini, ya. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa kalau model rekaman yang dilabel itu maksimal 2 menit. Saya merekam satu itu bisa sampai 5 kali, 6 kali gagal. Tapi rekamnya gampang banget gitu ya, tinggal direkam. Dan ini contoh yang tidak baik, ya, karena susunan ini rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3 itu tidak sistematis. Saya beri contoh yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya ini materi, kemudian video-video, kumpulan video. Nah, ini nanti Ibu Bapak merasakan kalau kumpulan video-video seperti ini sama yang berupa link itu, kira-kira enak yang mana ya menurut Ibu Bapak. Kemudian nanti ada satu metode lagi, yaitu menggunakan lesson, itu dijadikan satu tempat, satu kamar, tetapi di kamar itu sudah ada arahnya. Setelah melihat video 1, nanti ke video kedua, video ketiga, tapi di luar. Tampilan di luarnya kelihatan sederhana, tidak terlalu banyak tumpukan video. Kemudian yang berikutnya, ini contohnya yang ini punyanya Pak Mayong, kita embeddedkan dari YouTube sehingga berubah seperti ini. Tapi kalau kita masukkan sebagai URL nanti akan seperti ini, ya. Terus ini ada penjelasan-penjelasannya. Penjelasan ini penting bagi mahasiswa karena instruksi-instruksinya itu ada di sini. Keterangan, deskripsi, instruksi itu ada di sini. Ini kemudian ada yang kedua materinya, ini kami masukkan materinya Pak Irwan yang Google yang Google Slide ya, diinsertkan. Ini contoh hasilnya itu seperti ini. Yang ketiga itu kami ingin Ibu Bapak melihat bahwa ada potensi membuat semacam gamifikasi, tapi arahnya membangun pengetahuan. Salah satunya yaitu membuat wiki bersama. Ya, di sini saya sudah siapkan wiki mengenai e-learning dan MOOC, sehingga nanti Ibu Bapak bisa bereksperimen, bisa berkontribusi di situ di bagian-bagian yang sudah disediakan untuk mengisi, misalkan terkait dengan definisi, terkait dengan tantangannya dan seterusnya. Nah, yang keempat, kelima itu untuk sesi berikutnya. Jadi Ibu Bapak kami minta untuk menyelesaikan sampai ke 3, kemudian nanti kita akan beri bonus, yaitu ada banyak interaksi yang sangat mudah tapi sangat bermanfaat, seperti ada polling, ada kehadiran mahasiswa di setiap sesinya, kemudian interaksi-interaksi yang lain. Kemudian nanti akan kami buatkan juga bagaimana membuat evaluasi pembelajaran, pengelolaan assessment dan evaluasi pembelajaran. Misalkan bertanya apakah pembelajaran kita itu suruh mengukur 1 sampai 5 pembelajaran kita itu gimana dinilai oleh mahasiswa, itu nanti kita coba bahas di bagian 5, dan kami akan bahas juga bagaimana cara membuat sertifikat, ya, cara membuat sertifikat supaya anak-anak lulus dari mata kuliah ini nanti otomatis dapat sertifikat. Dan ini Ibu Bapak juga nanti akan dapat sertifikat ketika sudah menyelesaikan rangkaian 1 sampai dengan 4. Nanti akan kami tambah beberapa contoh-contoh penugasan, tetapi penugasan sederhana. Yang penugasan sederhana itu nanti akan kita lihat cara mengoreksinya di pertemuan yang berikutnya, seperti itu. Jadi ini skenario besarnya. Jadi paling tidak kita ada 2 kali pertemuan supaya bisa intim dengan Mbak Elok. Ya, Mbak itu ada singkatannya loh, Pak Irwan. Mbak Elok itu ada singkatannya, Mbak itu ada yang singkatannya. Manajemen belajar, akanya apa ya Pak Yo? Baru cari istilah manajemen belajar, akanya saya nggak tahu, ya, nanti minta usulnya. Manajemen belajar, akanya minta usulan dari teman-teman semua. Ya, Ibu Bapak semua, ini sekilas yang
kita nanti akan lalui di ELOK. Ada berapa Pak Irwan pesertanya? Yang di ELOK. Saya akan lihat, gimana bisa melihat. Oh, manajemen belajar, asik, terima kasih. Asik kayaknya apa? Oh ya, asik ya, betul. Manajemen belajar asik, ELOK. Ya, pas sekali. Makasih Pak. Kemudian saya akan melihat berapa partisipan yang sudah masuk ke ELOK. Caranya dilihat di tempat partisipan. Jadi ini saya kasih nama ELOK dasar di tempat partisipan. Nanti bisa terlihat usernya ada berapa. Ya. Ada 93. Jadi yang masih bergabung masih 93. Mudah-mudahan segera menyusul karena ini acaranya bersamaan dengan beberapa kegiatan sepertinya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Ibu yang sudah bergabung Webex 388 Ibu. Oh iya. 389. Oh 389. Ibu Bapak semua yang sudah bergabung Webex berarti ada yang belum bergabung ELOK. Mohon Ibu Bapak mengikuti langkah-langkah yang ada di PDF, ya, yang ada di PDF, yaitu login ke ELOK, elok.ugm.ac.id, kemudian masukkan SSO. Kalau SSO-nya bermasalah, itu mohon disampaikan di chat, ya. Kemudian sudah kami sampaikan juga nomor helpdesk kita. Kemudian nanti Ibu Bapak akan masuk enter. Masukkan enrollment key sesuai dengan yang ada di panduan itu. Enrollment key-nya dimasukkan, nanti Ibu Bapak akan terlihat di sini. Ya. Pertama yang akan nanti Ibu Bapak lakukan setelah selesai, tapi tidak sekarang, karena kalau semua mengupload foto bersamaan, takutnya Mbak Eloknya agak pusing. Jadi kita menjaga Mbak Eloknya tidak pusing. Yang nanti setelah selesai ini, Ibu Bapak nanti disempatkan untuk mengupdate foto. Kenapa? Karena kita akan mudah meminta mahasiswa mengupdate fotonya kalau foto kita itu sudah ada. Jadi kalau foto kita sudah ada, nanti kita bisa meminta mahasiswa untuk mengupdate fotonya. Kenapa kita butuh foto? Karena ini adalah pembelajaran daring. Kita merasakan anak ini adalah ini, anak itu adalah itu ya dengan fotonya gitu untuk mengenalinya. Yang lainnya, kita punya cara nanti untuk memaksa mahasiswa untuk fotonya dipasang. Ada satu strategi gamifikasi, ini nanti akan kami berikan di sesi yang kedua, yaitu menggunakan satu permainan. Mahasiswa akan mendapatkan experience point atau pengalaman belajar, pengalaman pembelajaran, termasuk di dalamnya itu misalkan ketika dia mengupdate fotonya, poinnya nanti akan dapat 5, akan dapat 10, itu kita bisa buat aturan-aturannya dengan mudah. Jadi itu tapi untuk yang berikutnya supaya Ibu Bapak semakin ingin berintim-intiman dengan Mbak Elok. Oke, kami tunggu Ibu Bapak karena yang di Webex sekitar 400 harusnya sudah masuk di ELOK sekitar 400 juga. Jadi kami tunggu karena ini adalah pembelajaran kombinasi antara sinkron dan asinkron. Kemudian saya akan masuk materi. Jadi di sini sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan capaian pembelajarannya itu ada 5. Ada 5, di mana 1 sampai dengan 4 itu nanti akan kita lakukan sekarang ini, tetapi mungkin ada penguatan yang berikutnya yang ke-5 ini, ya, yang CPP 5 untuk pertemuan berikutnya, karena kita akan misalkan sekarang nanti ada tugas, nanti kita coba praktikkan cara mengoreksi tugas yang yang nyaman itu seperti apa. Ya. Saya akan masuk ke jadi materinya kan ada 2. Materi yang pertama, mengapa ELOK dibuat, bagaimana strategi pembelajaran daring yang asik. Ini saya buat rekaman. Rekamannya pun sederhana sekali. Jadi cuma tinggal rekam di sini saja, terus saya bicara, bisa kelihatan rekaman saya. Ini rekaman pukul 4 pagi, dan saya tidak tidur malam ini. Demi Ibu Bapak semua.